Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk datang ke rumah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Di saat kita datang kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja kita merasakan tenang. Ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Haleluya. Hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang.
bagiku. Engkau hari esokku, Tuhan sejaga. Lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, dengan melayani Tuhan dan salibnya. Karena Dia sejaga, Tuhan sejaga. Yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipelihara, dan salibnya. Dia sediakan bagiku. Haleluya. Setiap langkahku tersedia petunjukmu, di setiap jalanmu tersedia kasihmu. Lewat suka dan duka, maka darat bagiku. Lewat kuat khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sejaga. Lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipelihara, dan salibnya. Maka Dia sediakan, Tuhan sejaga. Yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipelihara, dan salibnya. Maka Dia sediakan bagiku. Haleluya. Allah kita yang luar biasa, Dia menyediakan apa yang saudara perlukan. Tuhan sejaga. Lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipelihara, dan salibnya. Maka Dia sediakan, Tuhan sediakan. Yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipelihara, dan salibnya. Maka Dia sediakan bagiku. Haleluya. 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 Kita bangga punya Allah seperti Dia. Haleluya. Dia adalah Raja yang mulia. Amin. Ayo semua tepuk tangan. Semangat. Jangan lemes. Go. terbayang kebesaran.
kekuatan-Mu Tuhan, Kau merdeka bagiku. Genap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Agar Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang hidup. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo semua tangan di atas kepala. Angkat tangan saudara. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah selamanya. Siapa dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Dia Raja yang mulia, amin. Haleluya. Kita sama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa. Amin, haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak Berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. 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 Dia Raja yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
jiwaku aman bersamamu. Lebih Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yang yakin bahwa Bapa di surga, Bapa yang setia, dia katakan haleluya. Terima kasih Bapa, kami boleh masuk dalam bulan ke-11 dari tahun ini. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah pujian yang kami naikkan boleh seperti dupa yang berbau harum ke hadapan hadirat Bapa di surga. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Masing-masing dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk dan cara apapun ingin mengganggu, kami satukan hati, semua berkata dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai, dan kami menundukkan diri kami kepada kuasa otoritas firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang yakin, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat menikmati ibadah online bagi saudara yang melihat melalui YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tolong tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD, dan kami ada 3 waktu lain di hari Senin sampai Sabtu yang diacak oleh mereka. Tuhan Yesus memberkati.
Pada periode hari ini saya memberikan firman Tuhan yang cukup penting. Jadi kalau saudara mau mencatat, saudara bisa mendengarkan kembali rekamannya melalui YouTube sekaligus belajar untuk Kersel. Judulnya adalah 3 pembersihan. Mari kita katakan bersama, 2, 3. 3 pembersihan. Saudara, buah itu munculnya tidak bisa dipaksa. Sekali lagi sekarang ini musim mangga, musim duren. Saya ada dibawahi oleh seorang dari Medan, duren dari Medan ya. Dia buka, dia coba dulu, enak, dia masukkan di Tupperware lalu di freezer. Nah, waktu dibungkus sampai banyak sekali korannya ya, supaya nggak keluar baunya. Nggak bisa kita ngomong sama pohon duren, kamu berbuah ya? Buahmu yang manis ya? Nggak bakalan mau. Buah itu munculnya secara alami. Ya, demikian juga dengan hidup kita secara kekristenan. Meskipun saudara sudah berpuluh tahun dalam Tuhan, belum tentu saudara ini berbuah loh. Diiyakan dengan ya, muncul secara alami. Dan yang penting, buah itu tidak muncul dari bonggol pohonnya, enggak. Buah itu selalu muncul lewat apa saudara? Ranting. Betul ya? Tidak ada nih pohon lalu keluar buahnya begini. Selalu lewat ranting, cabang-cabangnya. Dan ranting itu harus selalu melekat kepada pokok. Yohanes mengatakan, akulah Yesus pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita selalu melekat dengan pokok yaitu Tuhan Yesus, pasti saudara akan berbuah. Yang yakin katakan haleluya. Dan kalau satu pohon sudah berbuah, yang punya pohon kalau pintar tidak didiamkan, tetapi lalu dibersihkan. Dibersihkan ini bukan berarti dilap, dikasih sapu bulu, dilus-lus. Itu bukan dibersihkan, itu ditidurkan. Tetapi dibersihkan tuh, yang punya dia bawa sabit, arit, bawa parang, mungkin bawa gergaji kalau pohonnya besar. Yang tidak baik dipotong dengan parang, tidak bisa dipotong dengan pisau. Parang, dibersihkan dahan-dahannya dengan sabit. Kalau yang keras digergaji, sakit. Bukan tujuan untuk mematikan pohon itu, tetapi supaya dia berbuah lagi dan lebih banyak, lebih lebat, lebih enak. Seperti sudah lihat gambar ini kan, semuanya yang senang dengan anggur import pasti akan terangsang. Wah, gede-gede, enak-enak. Anggur ini kan mahal. Iya. Pertama dia berbuah nggak bisa banyak. Saya sudah mengalami proses pembersihan. Makin lama buahnya makin banyak. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Yang saya poinkan pada hari ini adalah, saudara perlu dibersihkan. Yang pertama supaya saudara bisa berbuah, dan yang kedua, kalau saudara bisa berbuah tidak berhenti, tetapi berbuah lagi dan bahkan lebih banyak. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi perhatikan, pembersihan ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Kalau saudara tanya, Pak, kenapa kita mesti berbuah? Nah, ini saya jawab, Matius 3 ayat 10 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
pohon itu melambangkan manusia. Kalau tidak berbuah, saudara, ini bukan saya yang ngomong, ini Matius 3:10, kalau saya lihat di bahasa Inggris ini huruf merah, artinya Yesus yang bicara, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu maksudnya dibuang ke dalam api, ke dalam api neraka. Makanya itu kita mesti berbuah. Dan sekali lagi, supaya bisa berbuah ada 3 pembersihan yang harus kita jalani. Saya akan mengangkat seorang tokoh, yaitu Bapak Abraham. Ya, dari khotbah ini saya ambil suatu tokoh mencontoh kehidupan Bapak Abraham. Mari kita baca bersama. Yang pertama adalah 2-3. Dibersihkan dari kekhawatiran. Yang di rumah juga ikut membaca. Sekali lagi lebih keras, 2-3. Ya. Siapa sih orang yang gak pernah khawatir? Semua pasti mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Apalagi katanya tahun 2023 ini akan lebih berat, lebih parah, resesi, inflasi di mana-mana. Caranya Tuhan membersihkan saudara dari kekhawatiran, bukan dengan memberi saudara berkat. No. Tapi cara membersihkan hidup saudara dari kekhawatiran justru Tuhan kasih lewat kekurangan. Akal pikiran Tuhan dengan manusia itu nggak bisa disamakan. Kalau logika manusia sama dengan logika Tuhan, lah kan berarti kita selevel dengan Bapa di surga. Berbalik, Dia membersihkan saudara dari kekhawatiran lewat kekurangan. Ya, coba tolong dibacakan lebih dahulu. Saudara buka Alkitab saudara, Kejadian 12 ayat 10. Saya akan tunjukkan perbedaannya dengan bahasa Inggris. Kalau saudara melihat ke depan ini bahasa Inggris, saudara buka Alkitab saudara. Handphone nggak usah nyalakan. Kalau tidak bawa Alkitab nggak usah nyalakan HP. Ya, mari Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ya, amin. Ada kelaparan di tanah Mesir, ya, bukan Kanaan. Abram went down into Egypt. Kalau saudara lihat bahasa Indonesia, dikatakan apa Bu Rika? Pergilah. Bahasa Indonesia pergilah. Di bahasa Inggris tidak dikatakan demikian. And Abram went to Egypt. Bisa. Bisa. Tapi dalam bahasa Inggris lebih tepat. Jadi saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, boleh di garis bawahi kata pergilah, tulis di sampingnya. Went down. Kata went down ini keluar juga. Waktu ada orang went down dari Samaria ke Yeriko. Lalu dia dipukuli oleh penyamun-penyamun. Ya, lewat orang Lewi dan lain sebagainya. Arti went down ini adalah turun. Jadi secara rohani, went down ini artinya degenerasi. Khotbah saya minggu lalu bicara degenerate, mengalami penurunan. Tidak went to Egypt, tapi went down into Egypt. Dia mengalami penurunan. Siapa? Abram. Nah saudara ya, kita tahu Abram tinggal di Ur Kasdim. Dari lingkungan keluarga yang berada, tetapi Ur Kasdim itu tempat pusat penyembahan berhala. Tuhan memanggil, memisahkan dia, disuruh ke Kanaan.
Waktu keluar tidak dikasih tahu kemana. Dia sampai satu tempat, lalu Tuhan menuntun dia menuju tanah Kanaan. Ternyata Tuhan menuntun dia ke tanah Kanaan di mana lalu terjadi kelaparan. Pertanyaannya, jangan-jangan Tuhan salah nuntun. Mestinya bukan ke Kanaan, mestinya ke tempat yang lebih subur. Jangan-jangan Tuhan salah menuntun. Orang disuruh keluar dari tempatnya enak-enak kok malah terjadi kelaparan di negeri yang dia tuju, yaitu tanah Kanaan. Jawabannya adalah, apa Tuhan tidak salah? Tidak. Perhatikan. Kadang saudara dipimpin Tuhan bukan untuk mengalami sesuatu yang lebih baik, tetapi Tuhan mau memproses hidup saudara, mau membersihkan hidup saudara dari, poin nomor 1 adalah kekhawatiran melalui kekurangan. Kalau sudah lihat di sini, Abram went down into Egypt, dia ke Mesir. Terjadi kelaparan di Kanaan, terus dia ke Mesir, turun. Kenapa dikatakan went down atau saya katakan degenerate, mengalami penurunan? Iya. Memang di Mesir itu tidak terjadi kelaparan. Tapi saudara mesti ingat bahwa di Mesir Abram ini hampir kehilangan istrinya. Betul? Hampir kehilangan Sarah. Saudara kan tahu raja itu kekuasaannya absolut. Apa yang dia maui bisa dicapai. Pasti harus didapat. Nah, dia lihat Sarah ini cantik. Dia raja kepingin ambil Sarah ini. Dia tanya sama Abram kan, siapa itu? Abram bohong. Betul? Dia kenapa kok bohong? Saudara kan mikir, bilang aja istrinya kan, nanti kan tidak diambil sama raja. Loh, logikanya bukan ke sana. Kalau rajanya ini dengar jawabannya Abram itu istrinya, sedangkan rajanya sudah kepingin, gampang saja. Yang Abram ini dia suruh bunuh toh. Sama seperti waktu Daud dan Batseba, dia suruh panglimanya taruh Uria di paling depan, karena dia tahu kalau di garis depan itu pasti mati duluan kena panah. Dia sudah kepingin Abram bisa dibunuh. Nah, Abram juga mikir begini, mungkin saudara dalam kasus ini sudah mikir, kenapa kok sudah tahu seperti itu Abram mesti bohong, bilang aja istrinya, kan malah mungkin gak diambil jadi istri Sarai. Oh enggak, malah Abram dia pikir, nanti dibunuh, lebih baik bilang ini adik saya. Untung loh saudara, untung Allah itu masih menyertai. Ya, dikasih penyakit di Mesir, sampai besoknya rajanya panggil Abram, ngapain kamu datang sini bikin jadi ada masalah. Baru Abram ngaku bahwa ini istrinya, disuruh pergi terus. Saya tuliskan di sini, pilihan Abram itu tetap di Kanaan meskipun terjadi kelaparan, atau ke Mesir yang tidak ada kelaparan. Ini bicara kalau tetap di Kanaan meskipun ada kelaparan, ini bicara iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, belum dilihat. Kalau di Mesir sudah jelas logikanya, kelihatannya tidak terjadi kelaparan, fine. Padahal ini menurut saya loh, kalau Abram ini bertahan di Kanaan, dia tidak mengalami
degenerate dalam hidupnya. Dan saya berpikir, saya yakin Tuhan pasti mampu memelihara meskipun dia di Kanaan yang terjadi kelaparan. Saudara ingat cerita tentang Elia kan? Bagaimana Tuhan memelihara dia 3,5 tahun. Pagi dan sore Tuhan kirimkan burung gagak. Jatuhkan roti daging. Loh, burung gagak ini ketemu roti ya dimakan. Ketemu daging ya dimakan. Ini kok bisa burung gagak? Kalau misalnya burung gagak itu membawa spray, membawa handuk, ya dia nggak ngapa-ngapain, gak ada masalah, dibawa saja dijatuhin. Ini dia bawa sesuatu yang dia makan toh. Kok enggak dia makan? Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang punya kuasa. Yang yakin katakan haleluya. Tuhan pelihara pagi dan petang, tidak mati Elia. Meskipun di negeri itu kelaparan hebat toh, kekeringan. Seandainya Abram bertahan di Kanaan, saya yakin Tuhan pasti pelihara. Saudara kalau melalui masa-masa yang sulit, saudara mesti punya keyakinan Tuhan pasti pelihara saudara. Tetapi ingat saudara, saudara jangan menghalalkan segala macam cara. Ini ada beberapa quotes yang saya ingin saudara dengar. Berjuang tidak boleh menghalalkan segala cara. Saudara kalau bekerja di perusahaan, di bagian keuangan, saudara jangan curi uang perusahaan. Saudara kalau di bagian purchasing, pembelian, jangan mark up harga. Harga dinaikkan, enggak usah. Enggak usah mark up harga, yang jujur. Omong apa adanya, bukan ada apanya. Setiap orang diperhadapkan pada pilihan baik dan buruk. Sebagai pengikut Kristus, mari memilih dan melakukan yang baik. Tidak menghalalkan segala cara, melainkan menghalalkan cara Tuhan. Quotes yang bagus. Ini lagi. Pada umumnya orang selalu berusaha lebih dalam segala hal dari yang lain. Ya, betul. Persaingan selalu terjadi untuk mencapai tujuannya. Kadang menghalalkan segala cara dan pembenaran diri demi tujuannya. Tetapi jarang sekali yang bersaing dalam masalah ketaatan beribadah. Sekali lagi, saya hanya bisa menghimbau. Kalau tahu di depan tuh ada bahaya, tahun 2023 katanya lebih gelap. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Prepare. Bukan hanya prepare uangmu saja. Lebih penting masalah rohani. Sebab hidup jasmani itu diatur oleh hidup rohani. Roh mengatur jiwa dan tubuh. Siapkan roh saudara. Doa malam itu istilahnya saudara membangun benteng. Untuk menghadapi serangan tahun yang akan datang. Masa bisa Pak hanya dengan doa kita mengalahkan masalah ekonomi? Ya kamu orang Kristen tidak punya iman. Nanti kita akan ke sana. Ya jadi ternyata dalam hal ini Abram lebih memikirkan logikanya. Omong-omong soal mengalahkan segala macam cara. Meskipun saudara ini hidup tidak bisa bermewah-mewah karena saudara jadi orang yang jujur. Tidak masalah. Ingat saja, hidup kita di dunia ini dibandingkan dengan kekekalan yang akan datang. Haleluya. Sebelah sini haleluya. Kalau fokusnya kepada yang sekarang, berapa lama saudara kuat hidup? Tidak apa-apa jadi orang jujur, tetapi nggak bisa bermewah-mewah.
Yang penting saudara sedang mencatatkan, menebalkan nama saudara dalam buku kehidupan Allah. Jadi kalau saudara lagi kekurangan, dihadapkan dengan masalah perekonomian yang menggerogoti saudara, itu cara Tuhan untuk membersihkan saudara dari kekhawatiran. Haleluya. Bukan membersihkan dari kekhawatiran dengan cara Allah memberkati hidup saudara. Oh tidak, itu pikiran manusia. Ini malah dikasih kekurangan. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Dibersihkan dari keserakahan. Yang pertama kekurangan, ya. Yang kedua keserakahan. Cara Allah gimana saudara? Lewat berkat. Hati-hati. Berkat yang datang itu bisa membuat saudara jadi serakah. Makin lama makin PELIT, pelit. Kalau untuk dirinya, wow. Kalau untuk Tuhan, pelit. 2 hari lalu saya dikirim gambar ya, secara halus lah minta sumbangan. Ada pembangunan sebuah gereja Bethel Tabernakel di Papua. Ya, saya kirimkan dana untuk membantu pembangunan rumah Tuhan. Supaya tidak serakah, semuanya untuk dirinya sendiri saja. Kita akan tahu ya, Abraham ini akhirnya diberkati. Coba ayat 2 dan 5 saja yang dibacakan. Kejadian 13 ayat 2 dan 5 saja yang dibacakan. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya, ayat 6 dan 7 nanti sudah bisa baca di rumah. Lihat ya. Sesudah Abram ini balik dari Mesir, balik ke Kanaan, dia diberkati Tuhan. Lot itu ikut sama dia, juga ikut diberkati. Makin lama makin kaya. Ya, bukannya makin rukun saudara. Kalau lagi gak kaya, lagi kekurangan, itu saudara-saudara orang-orang tuh bisa rukun loh. Tetapi kalau sudah mulai punya uang, istilahnya tanduknya sudah mulai keluar. Kalau dulu masih sama-sama naik sepeda motor, sama-sama kena hujan, sama-sama makan di warung, sama-sama makan martabak sabar menanti atau Indorasa yang cuma 30-35 ribu, rukun. Tapi begitu yang satu mulai punya mobil, yang satu masih naik motor, wah yang naik mobil ini jalannya sudah mulai ke atas saudara. Lihatnya, dongak begini terus. Disapa, kalau dulu gimana kabarnya? Oh baik, gimana kamu kabarnya? Sekarang disapa, gimana kabarnya? Ya begitulah. Ya, tadi saya melihat kejadian sebelum ibadah. Pak San dan Niko, betul ya Pak San ya? Pak San sudah naik motor, Niko masih naik, Pak San sudah naik mobil, Niko masih naik motor. Sekarang Niko sudah sama-sama, dia beli mobil baru tapi belum ada syukuran ya. Hati-hati bannya bisa lepas. Ya. Pak San sambut, gimana Niko kabarnya? Niko nggak mau buka kacanya saudara. Sampai Pak San yang buka kacanya, buka pintunya terus hormat komandan, betul ya? Baru Niko, oh ya, ini sudah beda. Kalau dulu naik motor disapa sama Pak San, gimana kabarnya Niko? Oh ya, ketawa-ketawa, betul ya Pak San ya? Coba Pak San jawab, betul nggak Pak San? Betul, Pak San yang jawab bukan saya. Saya cuma mengarahkan saja. Sekarang disapa, enggak mau saya memperhatikan dia aja lihat.
Dipanggil Niko, dikasih hormat begini. Tidak mau dibuka kacanya. Kalau diturunkan kacanya dibuka, kotor nanti katanya. Kalau sudah diberkati malah keluar tanduknya, kalau sudah ada tanduknya saling nanduk, bertengkar. 7, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Kalau gembalanya berkelahi, ya pasti tuannya ikut ribut toh. Ya toh. Kan gembalanya lapor ke tuannya. Tuan Lot, itu loh gembalanya Abram ngambil sumurnya kita. Oh begitu ya. Abram juga dilapori, itu gembalanya Lot serakah banget ternaknya, tidak cukup minum di sumurnya, dia ambil sumurnya kita. Allah. Dan memang pertengkaran itu sering dimulai dari uang. Sering dimulai dari uang. Kalau nggak ada uang, akur. Begitu ada uang, waduh. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Mari kita baca bersama. Ngomong. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan akar segala kejahatan ialah uang. No. Cinta uang artinya serokoh, bahasa Yunaninya serokoh, bahasa Indonesianya serakah. Hati-hati keluar di kuis loh. Apa bahasa Yunaninya serakah? Apa saudara? Serokoh. Cinta uang itu serakah. Dan itu akar segala kejahatan. Akar itu apa? Baboknya. Coba saudara tegang sekali ya. Soalnya sudah mulai bicara soal uang, lalu saudara mulai gini. Pegang dompetnya. Pak Fendi ketawa karena dia nggak bawa dompet. Dompetnya dibawa istrinya. Saudara colek kiri kanan saudara. Kasih tahu, jangan serokoh. Kita pakai bahasa Yunani dong, jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan serokoh. Ada satu orang ini langsung batuk-batuk dia. Yang ini ya kamu, ditepuk. Ya jangan usah nolak, tak sebut saja namanya. Lince. Saya tidak mau sebut namanya, dia tola-tole. Bukan komang, lince. Dikasih tahu Hervin, jangan serokoh, langsung batuk. Bertobatlah. Jalan keluar yang diambil oleh Abram apa? Mengalah. Ya, Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Haleluya. Saya sudah tua. Saudara yang juga sudah mulai tua, karena nggak mungkin saudara ulang tahun makin muda, makin tua. Saya memberikan nasihat, jangan makin tua, makin sak maune sendiri. Makin tua, makin ngalah. Haleluya. Yang merasa sudah tua, mari ngomong. Makin tua, makin ngalah. Mari, 2, 3. Makin tua makin ngalah. Harusnya semua ngomong karena semua kan makin tua. Lot ini yang bawa itu Abram loh. Ini ponaannya. Ya, jadi kalau Abram 50, Lot ini palingan 20 sampai 25 tahun ponaannya.
Sekarang sudah sama-sama diberkati. Mestinya yang muda ini tahu toh. Apa bahasa Jawanya itu Pak? Ewuh pakewuh. Ewoh pakewoh. Ya. Kok yang jawab orang Sumba aneh loh. Aku enggak mau noleh sana. Orang sini orang Jawa, ini orang Sumba, kok aku noleh sana. Ewoh pakewoh. Artinya apa? Ya sudah. Ngalah. Lot tidak mau ngalah. Ini kan saya bicara tentang Abram, tokohnya kan. Kalau nggak ada yang mau ngalah dalam pertengkaran, keributan dalam rumah tangga, nggak ada yang mau ngalah, akan terjadi apa? Pembunuhan. Hati-hati loh, bukan hanya suami membunuh istri, istri juga bisa membunuh suami. Sebab istri lebih pintar memainkan pisau daripada suaminya. Betul ya? Betul kan? Karena apa saudara? Loh yang masak kan yang perempuan. Hal itu enggak, Pak Fendi ketawa sekali lagi. Oh, enggak mungkin orang di rumah aku yang masak. Ah itu, Bu Nini mesti waspada. Kalau hal ini kasus khusus ya, Pak San juga dia masak lain. Tapi sebagian besar, Yulek suruh motong-motong, kepotong jarinya. Wati motong-motong, kepotong tangannya. Ya. Terus siapa yang motong Pak? Ecak dong. Lebih tua harus lebih ngalah. Nasihatnya juga waktu saya ketik, saya juga kepada saya tuh. Saya makin tua, ya mesti makin ngalah. Legowo. Kanjuruhan, kok kanjuruhan salah. Ini masalahnya di sini, saudara. Coba dibacakan 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Lot itu tahu. Sodom itu kota yang jahat. Tapi dia tetap milih ke sana. Kenapa? Uang. Satu nasihat buat saudara. Juga yang di rumah. Kalau saudara mencari pekerjaan, jangan saudara mencari pekerjaan yang gajinya menggiurkan dengan konsekuensi kerohanianmu turun bahkan mati. Sekali lagi, kalau saudara mencari pekerjaan, jangan hanya fokusnya kepada uang, gaji yang besar. Padahal saudara tahu di sana itu pekerjaannya tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara tahu nanti kerja di sana kerohanianmu tersedot. Saudara ke gereja nggak bisa, kersel nggak bisa, doa malam sudah capek. Kenapa? Kerja. Sekali lagi saya ingatkan, Elia Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Burung gagak yang suka makan roti dan daging, Tuhan perintahkan untuk memberikan Elia makan, bukan untuk dimakan sama burung gagaknya. Tuhan bisa membuat hal-hal di luar akal pikiran logika saudara. Yang yakin dia serukan haleluya. Buktinya masa Covid saudara tetap terpelihara dan makin gemuk, kan begitu? Ya Pak, karena diperem di rumah, alasan diperem tidak ada duit, mana bisa hidup. Jangan lihat kiri kanan. Tuhan bisa membuat hal-hal di luar yang saudara pikirkan untuk memelihara. Dia Bapa saudara. Bapa tidak pernah biarkan anak-anaknya sampai kekurangan makan. Haleluya. Jangan hanya mikir ke sana saudara. Sudah tahu itu enggak baik, kurang sehat, saudara bertahan karena gajinya gede. Loh, jangan dipilih.
Lot ini milih yang jahat. Dia tahu enggak? Tahu. Sodom jahat, tahu. Tapi dia lihat suburnya itu. Apakah Lot juga makin kaya di Sodom? Oh iya. Sekali lagi saya bilang, firman Tuhan menulis umur manusia 70, selebihnya bonus. 70 bandingkan kekekalan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. 70 banding 1000 aja sudah lumayan. Ini dibanding 70 berbanding tak terhingga kan kerajaan surga selama-lamanya. Masa saudara mau tukarkan yang tak terhingga ini dengan 70 ini aja? 70 ini juga sudah dipotong kan, masa kanak-kanakmu, masa remaja, pemuda, masa sudah punya duit banyak. Dipotonglah 20 tahun, 50. Masa kamu kerja 60, 70 itu kerja banting tulang terus, dipotong lagi 30, cuma 40. 40 dibandingkan dengan 1000 atau bandingkan dengan yang tak terhingga. Jauh banget. Pikirkan kerohanian saudara. Yang berikutnya, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, untuk mengikis keserakahan saudara ini, saudara jangan PELIT seperti yang tadi saya singgung. Saudara mesti memiliki kemurahan hati. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau saudara hatimu melekat di harta, ya itu nanti akan jadi Tuhanmu. Ayo bicara dengan saya juga yang melihat di rumah, pegang dada saudara, bilang, saya harus memiliki kemurahan hati. 2, 3. Saya harus memiliki kemurahan hati. Amin. Saya ini kadang tersentuh hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang besar gak ada yang pernah ngasih saya mobil, gak ada. Jadi saya belum tersentuh. Ya, hal-hal yang kecil. Hal kecil apa Pak John? Ya kadang sekali waktu saya kepingin beli bakso legendaris, legend, Munari. Biasa saya beli cuma 5.000 aja, cuma ngisi perut sedikit. Nah waktu saya mau bayar itu ya, dikasih tahu, sudah ada yang bayar Pak? Kata yang Munari. Sama siapa? Nggak boleh tahu namanya. Nggak boleh tahu namanya, soalnya cuma 5.000 saudara. Kalau 5 juta kasih tahu namanya. Cirinya gimana? Pakai baju apa? Wis lah Pak, katanya Munari. Ya sudah, dia bilang wis lah Pak, ya wis. Ya sudah. Saya dibayari saudara. Kemurahan hati itu dimulai dari yang kecil dulu. Itu poinnya, bukan masalah 5.000-nya. Nek kamu yang kecil lain medit, pelit, ngomong yang gede, preketek. Ya. Untuk membersihkan dari keserakahan, punya hati yang murah, murah hati. Ini adalah seorang pialang saham terkenal yang sangat kaya raya. Kalau di Indonesia orang kaya itu Jakarta, kalau orang Jakarta kaya memang kaya, tapi kalau sudah dunia ini kelasnya lain saudara ya. Namanya Warren Buffett. Tulisannya Warren Buffett gitu. Tahun 2004 istrinya mau meninggal kena kanker. 2004. Dia ngomong sama suaminya. Kamu hidup jangan egois semua untuk kamu. Sumbangkan. Cuma itu pesan istrinya. Istrinya meninggal. Tahu saudara, ini saya tulis. Dia menyumbang lewat beberapa yayasan. Terbesar lewat yayasannya Gates Foundation, Bill Gates itu. Berapa yang dia sumbang totalnya? Itu loh. T itu bukan 400 T itu triliun. Berapa 400 triliun?
taruh uang di gereja ini sampai penuh, saudara. 1 triliun 1.000 miliar, 400 triliun 400.000 miliar. Bayangin sekarang, bayangin sampai nanti pulang dah. 400 triliun dipakai beli garam bisa menenggelamkan Pulau Bali, saudara. Tenggelam karena garam. Dia sumbang 400 triliun. Duitnya berapa, Pak? Ya banyak. Tapi yang disumbang ini banyak. Untuk mengentaskan kemiskinan di dunia ketiga, mengentaskan kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak-anak di Afrika. Dia sumbangkan itu semua. Itu. Makin kaya bukan makin serakah. Dan dia hidup sederhana. Oh, dengan uang 400 miliar saudara bisa hidup mewah, semewah-mewahnya, makan dari bunganya. Dia malah kasihkan orang. Martin Luther King. Saya kok ngomong Martin tuh mau ngomong David Martin. Saya bacakan supaya nggak salah. Dia suka menulis quote, salah satunya dia mengatakan demikian. Saya terjemahkan saja. Orang yang bertobat berarti membuka hati dan membuka dompet. Oh. Quotes-nya dia adalah salah satunya, orang yang bertobat adalah membuka hati dan membuka dompet. Ya betul. Yang pertama harus membuka hati kepada Tuhan Yesus, benar. Tapi sesudah itu dia harus membuka dompetnya juga. Memang ini berkaitan dengan firman Tuhan. Contohnya pemuda yang kaya ngomong sama Yesus. Yesus bilang apa? Syarat yang utama, jualah segala milikmu. Hah? Jual segala milikku? Yang susah-susah payah aku dapatkan. Pergilah pemuda itu dengan sedih hatinya. Pemuda itu enggak ada tempat di kerajaan surga, saudara. Kalau saudara jadi anak Tuhan, tapi saudara pelit, itu saudara artinya belum bertobat. Tolek kiri kanan sekali lagi, katakan, ingat itu baik-baik. Kasih tahu kiri kanan saudara, ingat itu baik-baik. Ya, tanya kiri kanan, kamu sudah bertobat? Kalau dia bilang sudah, buka dompetmu. Haleluya Pak Fendi, haleluya. Ada satu orang yang akan membuka dompetnya untuk saya sesudah ibadah ini. Puji Tuhan, ada jaminan untuk perut saya. Hah? Oh iya, dompetnya di Bu Nini, salah saya. Yang terakhir, mari kita baca bersama. 2, 3. Dibersihkan dari kepahitan. Ulangi, 2, 3. Ya. Saudara pernah enggak mengalami menolong orang tapi dia enggak tahu balas budi? Karena budinya sudah ditulis di papan. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini perut Budi, kan begitu. B perutnya ke depan, D perutnya ke belakang. Kan begitu ajaran. Saya juga kalau sekarang saya ketemu gurunya itu akan saya tanya, Bu, perut ke belakang itu maksudnya apa? Pernah nggak saudara mengalami hal itu dalam hidup saudara? Atau mungkin sering nolong orang dikecewakan, malah orangnya nggak tahu balas budi, malah kurang ajar, istilahnya itu ngelunjak. Cara membersihkan saudara dari kepahitan hati itu adalah lewat apa? Kekecewaan. Bukan cara membersihkan dari kepahitan hati, Tuhan memberikan kelegaan dalam hidupmu. Oh tidak. Justru lewat kekecewaan. Untuk bersihkan saudara dari yang namanya pahit hati. Kejadian 14 sekarang, 14 sampai 16, tolong dibacakan. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya,
318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ya, Amin. haleluya. Saudara, tolong orang ya. Lalu orang itu tidak tahu balas budi, kurang ajar, fitnah saudara lah, apalah. Lalu tidak lama sudah dengar kabar, orang itu kena celaka. Misalnya kecelakaan, misalnya amputasi. Apa kira-kira respon pertama saudara? Jujur saja. Apa? Kapok lu. Yang setuju anggukkan kepala. Yang tidak setuju bilang tidak usah. Enggak setuju karena apa? Kok tidak mati sekalian? Wah, sadis. Syukur lu, kapok, tahu rasa, makanan buahe, karmamu. Betul? Saya juga begitu. Tapi Abraham ini beda. Dia dengar Lot ditangkap, dijarah. Bukan hanya Lot, istri, anaknya semua dijarah. Loh, Abraham ini tidak bilang syukur loh. Kapok lu, rasain lu sekarang akibatnya. Enggak. Makanya kita belajar di Abraham. Dia kecewa lu sama Lot ini deh. Cuma ponaan diajak ikut diberkati. Malah egois. Tidak sopan. Bener kan? Yang tadi saya omongkan di depan. Ini cuma ponaan, posisinya lebih rendah. Diajak loh, diajak ikut melok. Sudah diberkati, ngelunjak. Sekarang dapat masalah. Abraham dengar itu, dia tidak syukur. Lihat. Dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang. Saya pernah khotbahkan tapi dalam versi yang lain arti 318 ini. Tapi ini bukan tanda nanti malam yang keluar 318. Ingat ya. Dia ini ngelawan siapa? Raja. Kalau tidak salah Kedorlaomer ya rajanya. Ngelawan raja. Bukan dia ngelawan orang-orang segerombol bandit yang menyerang Sodom. Tidak. Ngelawan raja. Raja ya punya pasukan dong. Iya. Sudah lihat nih. 318. Banyak atau enggak? Sedikit dibandingkan apa? Pasukannya raja masa 300. Puluhan ribu loh. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan tidak berperang, ditentukan oleh banyak atau sedikitnya. Haleluya. Gideon hanya dengan 300.000 dia kalahkan puluhan ribu orang Filistin. Pertama berapa yang akan berangkat? 32.000. Pertama yang akan berangkat dengan Gideon 32.000. Ini mah tinggal 300. 1/100-nya enggak ada. Tapi menang toh? Iya menang. Kenapa? Allah yang berperang di pihak mereka. Haleluya. Ini kalah raja dan pasukannya. Buktinya Lot kan dibebaskan. Hanya dengan 318 orang loh. Yang penting di sini bukan masalah peperangannya itu. Saudara mungkin mengalami kecewa, enggak apa-apa. Itu membersihkan hidupmu dari kepahitan. Nanti kalau sudah bersih, orang bikin kecewa sama saudara skala kecil, enggak ada artinya. Karena hati saudara sudah terisi manis dari Tuhan. Haleluya. Ya, ada satu kisah nyata
terakhir, sudah dengarkan. Saya dengar kisah nyata ini, ada seorang di Jakarta punya namanya family business, perusahaan family. Dibilang family business, tetapi bapak dan ibu ini dirikan perusahaan, punya 6 anak, yang mau kerja di perusahaannya itu cuma anak yang paling bungsu. Yang 5 kakak-kakaknya enggak mau. Bapak ibu punya perusahaan, besar perusahaannya, punya 6 anak. Cuma anak yang paling kecil yang mau kerja. Ada satu bencana, bapak dan ibunya ini meninggal, COVID. Lalu keluarga ini berunding, 5 kakak-kakaknya ini bilang, kita jual saja perusahaan ini. Hanya yang paling kecil ini yang bilang, loh jangan, ini kan perusahaan yang dibangun oleh papa, susah payah, dengan darah dan keringat, jangan dijual sayang. Enggak, dijual saja. Karena dia kalah suara, 1:5, 1:6, dijuallah perusahaan itu. Lalu hartanya dibagi berapa saudara? 6, betul kan? 6 bersaudara, dibagi 6. Lewat, tidak lama dari itu, kakak-kakaknya ini datang yang paling kecil ini, lalu ngomong, kamu kan selama ini jadi kerja sama papa di sana jadi direktur toh? Iya. Kami mencurigai nilai yang dijual ini tidak segini. Kamu pasti sebelumnya sudah nyisihkan uang perusahaan untuk kamu makan sendiri, baru sisanya dibagi 6. Loh, tidak ada saya punya pikiran seperti itu, katanya yang bungsu. Enggak, kan kamu kerja di perusahaan itu, ya pastilah kamu tahu seluk-beluknya. Kamu sudah sisihkan dulu sekian miliar, baru sisanya dibagi 6. Oh dia bertahan, dia bilang memang enggak. Ribut. Dia adalah anak Tuhan, pelayan Tuhan di sebuah gereja. Dan dia berdoa dengan istrinya, dia tanya sama Tuhan gimana. Tahu saudara jawaban Tuhan? Kasih. 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 Orang aku enggak salah loh. Abraham ini enggak ada salah saudara. Sama ya, Abraham enggak ada salah. Kasih kata itu. Waduh, hatinya sakit. Ini disakiti sama saudara-saudara kandungnya sendiri, bukan saudara tiri. Sama kakak-kakaknya lagi. Sakitnya tuh di sini. Di sini. Itu yang nyanyi John Valen. Dikasih. Saudara tahu berapa yang dikasihkan tuh? 5M. Jangan saudara kira ini main uang kecil loh. 5 miliar. Itu bagiannya dia. Harusnya jadinya 30 kan, dibagi 6, masing-masing dapat 5. Nah 5 miliarnya lalu dibagi. Berapa kali? 5, masing-masing dapat 1 miliar, senang dia. Waduh, yang ada yang kecil ini terpuruk saudara ya. COVID, dia melamar kerja yang dia bisa, pokoknya bisa bertahan hidup. Ya, susah payah. Saudara tahu, hanya dalam waktu 6-7 bulan, orang yang beli perusahaannya ini, ya saya boleh katakan Tuhan kutik-kutik, omsetnya turun drastis, jebol, bukan karena COVID. Perusahaannya bergerak di bidang kesehatan, malah COVID ini malah untung, betul kan? Ini jebol, penjualannya hancur. Yang bos, yang owner yang baru ini bingung, lu kok bisa? Cuma 6-7 bulan, belum sampai setahun kok hancur loh penjualannya. Bingung dia. Lalu dia ingat, loh
Dulu kan anaknya engkau yang mati itu kan ada satu yang kerja di perusahaan, yang jalankan jadi direkturnya. Dia ingat, dia cari anak ini yang bungsu ini, orang yang bungsu ini, dia cari. Terus ditanya, kamu mau enggak kerja di perusahaan saya? Ya ini kan perusahaan papa mamamu dulu. Mau enggak kerja? Silakan kamu yang kelola. Ya dia mau. Sudah tahu, Tuhan itu kalau berperang, kalau menolong tidak pernah tanggung, saudara. Dia alfa, dia omega, dia mulai, dia menyelesaikan. Dia yang suruh kasihkan bagianmu kok. Ya Tuhan bertanggung jawab atas omongannya. Setahun saudara, perusahaannya melejit. Buka cabang di mana-mana melejit luar biasa. Tuhan memberkati perusahaan ini lewat tangan anak bungsu ini yang sudah dikerjain sama kakak-kakaknya. Yang lebih hebat, satu hari dia dipanggil sama ownernya. Saya lihat kamu nih ada penyertaan Tuhan seperti Yusuf. Ini kesaksian seorang. Ownernya tuh bisa ngomong seperti gitu. Seperti Yusuf kamu nih, ada penyertaan Tuhan. Gini aja, gak usah repot-repot. Uwe kasih kamu 50% saham perusahaan itu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau dulu cuma dapat berapa saudara? Berapa? Kok lupa sama cita saya? Sudah dengar 5 miliar sudah bingung. Belum 400 triliun. 1/6. Ini setengah. 50% kasih lu saham. Secara akal tidak masuk akal. Saat lagi Covid, ini perusahaan melejit menggila. Belum selesai ceritanya. Cerita ini baru. Sesudah masalah itu lewat 2 tahun, ya. Kakak-kakaknya ini yang dapat uang tidak bagus itu bangkrut, ditipu sini, tipu sana, anaknya tidak karuan ini, 5-5-nya hancur. Persis seperti kisah Yusuf kalau saya dengarkan kesaksian, sampai saya merinding. Kisah di Alkitab itu bukan hanya histori, itu bisa terjadi juga sampai sekarang. Haleluya! Datang 5 orang ini ke yang bungsu, minta maaf. Kelanjutannya bagaimana? Ajak saya makan, saya akan ceritakan lebih lanjut. Dan saya kasih tahu link YouTube-nya supaya saudara dengarkan sendiri kesaksian. Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau dia nggak tahan, nggak mau kasih, dia bertahan dengan 5 miliarnya itu, ya sudah segitu. Tapi karena dia taat terhadap perkataan Tuhan, dia kecewa loh. Tapi dikasihkan, pahitnya hilang sudah. Malah dia dapat diberkati 50% dan nilai perusahaannya sekarang jauh lebih tinggi daripada dulu. Karena sudah melejit luar biasa. Kalau Tuhan sudah memulai, dia pasti menyelesaikan sampai tuntas. Puji nama Tuhan, mari kita berdiri bersama. Mari kita pujikan. Pujilah aku. Waktu saudara bernyanyi ini, hadirat Tuhan ada di depan saudara, mendengarkan setiap apa yang kau ucapkan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta
Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi. Naikkan suara saudara, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Mari angkat kedua tanganmu. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi. Haleluya. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak aku muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Engkau yang layak disembah. Sembah dan muliakan Tuhan. Ketele ala para la la la, yere ketele le 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 le, oh ya la la la, ore ketele le le, ya la para la la, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami percaya Allah yang sudah membelah laut pagi ini akan membuka jalan bagi setiap persoalan kami. Allah yang sudah meneduhkan badai akan meneduhkan setiap badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Pohon ara tidak berbuah, ladang-ladang mengecewakan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami akan tetap hidup melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Kami percaya ya Tuhan, tongkat dan gada Tuhan akan menuntun dan melindungi kami. Dan pagi hari ini kami yakin, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami. Tuhan Yesus, satu hal kami mohon kepada Tuhan pagi hari ini. Seperti Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memelihara Elia, kami berdoa ya Tuhan pagi ini Tuhan, kirimkan kuasa yang dari surga untuk menjagai dan melindungi kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Gembala-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami boleh mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh mendapatkan berkat dari setiap apa yang kami lakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membalas kebaikan yang sudah kami terima daripada Engkau Tuhan. Biar apapun yang kami persembahkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh melebarkan kerajaan Tuhan di gereja Kristus Jawaban ini Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang ingin memberikan melalui YouTube maupun First Media Tuhan, Kau juga memberkati mereka
dan Kau juga akan menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang kami lakukan ini boleh seperti kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bila kami tidak serakah, kami tidak pelit, tapi kami boleh memberikan yang terbaik dari kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan, setiap tangan yang menulis jumlah untuk menyumbang kegiatan Natal gereja. Mereka memberi, Tuhan membalas. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Untuk setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Engkau sedang membuat perjanjian garam dengan Tuhan. Sebaliknya Tuhan berkata, Dia akan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapak, setiap orang di tempat ini yang mungkin tidak sehat atau yang menyaksikan di rumah dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak sehat, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan menjamah kehidupanmu. Yang ada dalam kekurangan, jangan menghalalkan segala cara. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memberkati saudara. Yang di dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Pulanglah ke tempat kediamanmu dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.